Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat subuh musalla al-muhajirin Pondok Indah dan Pasar semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bersama dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di tempat ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian kitab tafsir Jalalain, di mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mentadabburi surat Nuh juz 29, surat Nuh ayat 22 insyaallah sampai akhir ayat 28. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita diridhoi oleh Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Untuk memulai kajian ini, marilah kita sama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Nabusan hasa ila Sayyidul Asyudi wa Sayyidul Al-Mahali wa ila Haji Muhammad bin Sallallahu alaihi wa bi'ulum min fid darain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Nuh ayat 22 juz 29. Wa makaru makran kubbara. Wa makaru makran kubbara. Lafadz kubbara ini bisa ditasdid, bisa tidak ditasdid, bisa kubara atau kubbara. Wa fi qira'atin bila tad'ifin. Wa makaru bidhamil kaf wa tasdidil ba wa ya qira'atul ammah wa qira'a sududan bidhami wa tahfif. Wa makaru, dan melakukan tipu daya, tipu daya. Siapa yang melakukan tipu daya? Ar-ru'asa, ru'asa, para pembesar-pembesar, kepala-kepala mereka, tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh mereka melakukan tipu daya. Tokoh yang mana? Kaumnya Nabi Nuh yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya. Itu melakukan tipu daya makron kubara, dengan tipu daya yang sangat besar. Tipu daya yang sangat besar, ay aziman jadidan, tipu daya adiman jiddan, tipu daya yang sangat besar. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain, tipu dayanya dalam bentuk apa? Jadi para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh itu selalu melakukan provokator, memprovokasi masyarakat yang lain dengan mengajak kepada mereka untuk tidak percaya kepada Nabi Nuh. Bi angkadzabu nuhan wa adduhu wa man ittaba'ahu. Bi angkadzabu, mereka semua mendustakan Nuhan kepada Nabi Nuh, wa adduhu, dan mereka menyakiti Nabi Nuh, wa man ittaba'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh dan para pengikutnya, yakni orang-orang yang beriman, itu selalu diteror, selalu dipojokkan, selalu dihina-hina, dicela-cela, selalu dimusuhi dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan Nabi Nuh itu tidaklah benar. Nabi Nuh sebagai utusan Allah yang mengajak kepada mereka
untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan pada berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka mengatakan Nabi Nuh itu yang disampaikan tidaklah benar. Mereka memutarbalikkan fakta, jadi mengajak kepada masyarakat kalangan bawah untuk tetap menyembah berhala. Ini para masyarakat kalangan atas, untuk tetap menyembah kepada berhala-berhala mereka. Mereka mengatakan pada para pengikutnya, masyarakat kalangan bawah, dengan ungkapan, kalau kita ungkapkan dalam bentuk kata-kata, kurang lebihnya, inna ilahakum khairun min ilahi nuhin, sungguhnya Tuhan kalian itu lebih baik daripada Tuhannya Nabi Nuh. Lianna ilahakum yu'tunakum almal wal walad, Tuhan kalian telah memberikan kalian itu harta dan anak. Wa ilaha nuhin la yu'tihi syai'an lanau fakir, sedangkan Tuhannya Nuh itu tidak memberikan apa-apa, karena Nabi Nuh fakir. Yang diukur adalah kefakiran, kemiskinan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sebagai kalangan masyarakat yang tidak berada, masyarakat yang tidak mampu, maka dianggap bahwa Tuhan yang disembah Nabi Nuh itu tidak memberikan apa-apa. Buktinya Nabi Nuh sebagai orang yang miskin. Mereka berkeyakinan Tuhan mereka yang mereka sembah, berhala-berhala itu yang telah memberikan kekayaan. Karena para pembesar, para tokoh ini dengan segala kelebihan harta dan anak dan yang lainnya, mereka orang-orang yang hidupnya di bawah, hidupnya selalu dalam kemudahan, hidupnya selalu terpenuhi apa yang jadi keinginannya. Dari sini ukurannya. Jadi mereka menggunakan kemiskinannya Nabi Nuh sebagai bukti bahwa Tuhannya Nabi Nuh itu lemah. Jadi Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Terus apa yang diberikan Allah? Apa yang diberikan? Tidak ada. Buktinya Nabi Nuh kondisinya miskin, berarti tidak memberikan apa-apa. Kita menyembah berhala, buktinya kaya-kaya. Berarti yang bermanfaat adalah berhala kita, yang mendatangkan manfaat adalah berhala-berhala yang kita sembah. Maka jangan kamu ikut terhadap apa yang disembah oleh Nabi Nuh, tetaplah dengan apa yang telah kita lakukan. Ini namanya provokasi. Jadi memprovokasi kepada kaum agar tetap menyembah berhala. Kalimat inilah, hal yang semacam ini yang dikatakan oleh Allah, wa makaru makron kubbar. Mereka semua para pembesar-pembesar itu telah melakukan tipu daya yang sangat besar, mengajak pada kaum untuk tidak percaya kepada Nabi Nuh, tetap percaya kepada berhala mereka, tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tetap mempertahankan apa yang mereka lakukan, menyembah kepada berhala. Kemudian waqalu, dan para pembesar-pembesar itu mengatakan lisafalah terhadap orang-orang yang kalangan bawah, masyarakat lemah, la tadarunna ilahakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uka wa nasra. Wa qalu, para pembesar-pembesar itu mengatakan kepada masyarakat kalangan bawah, safalah, masyarakat rendah, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian semua meninggalkan menyembah berhala-berhala kalian, menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Tetap lakukan itu karena itu yang benar. Apa yang didakwakan Nabi Nuh adalah salah, untuk meninggalkan berhala, mengajak pada menyembah kepada Allah, itu sesuatu yang tidak perlu kita ikuti. Disampaikan seperti itu ya, dibarengi dengan ancaman-ancaman. Biasanya orang yang lemah takut andaikan ditinggalkan oleh orang-orang yang kuat. La tadarunna wadda, kata wadda ini bisa dibaca dengan wudda, bisa wadda bi fathil wawi wa dhammihah. Wala tadaruna wadda atau wudda, biasanya kita baca wudda. Wala tadaruna, dan janganlah kamu meninggalkan untuk menyembah wadda, nama salah satu berhala. Wadda atau wudda satu. Yang kedua adalah wala suwa'a, dan jangan kau tinggalkan menyembah pada suwa'. Wala yahutha, dan janganlah kau meninggalkan menyembah Yahus. Wa ya'uqa, dan janganlah kau meninggalkan menyembah Ya'uq. Wa nasra, dan janganlah engkau meninggalkan menyembah Nasra. Hiya asma'u asnam,
Wudda, Suwa, Yahus, Ya'ub, Nasra, semuanya adalah nama-nama berhala yang mereka sembah. Ini asalnya adalah nama dari anak-anaknya Nabi Adam. Jadi anaknya Nabi Adam ini adalah orang yang ahli ibadah ya, dalam yang disebutkan oleh Urwah bin Zubair. Mereka adalah orang-orang yang taat ibadah. Nama-nama ini adalah nama-nama anak dari Nabi Adam yang sangat taat sekali dalam ibadah, dan mereka itu kompak, selalu bersatu dalam segala hal antara kelima orang ini. Kemudian salah satunya meninggal. Ketika meninggal dunia, mereka sangatlah kehilangan. Salah satu dari saudara ini meninggal dunia, kehilangan. Kemudian iblis memberikan satu masukan, biar tetap terkenang saudara yang meninggal dunia, tetap kita kenang, maka buatlah patung. Akhirnya dibuatlah patung. Salah satu yang meninggal, kapan meninggal dunia, dibuatlah patung untuk mengenang mereka yang sudah meninggal. Sampai kelima-limanya meninggal, dibuatlah patung untuk kelima-limanya. Sebenarnya sudah tidak ada masalah ya. Kemudian setelah itu jarak sekian lama, kemudian iblis mengatakan ya, dengan merubah dirinya sebagai wujud manusia mungkin, dengan mengatakan inilah yang disembah oleh nenek moyang kalian kepada kaumnya Nabi Nuh. Jadi mengajak mereka untuk menyembah kelima patung yang dibuat, yang asalnya itu hanya untuk mengenang mereka yang sudah meninggal dunia, untuk menghilangkan kerinduan pada meninggal dunia. Namun diputar balikkan, ini yang disembah, kalian semua salah kalau menyembah kepada Allah. Nenek moyang kalian yang kalian sembah ini, maka sembahlah ini. Berangkatnya dari itu, kemudian diutuslah Nabi Nuh untuk meluruskan persoalan bahwa Nabi Adam dan anak-anaknya Nabi Adam semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam hanya sekitar 10 orang, 10 orang tua, keturunan ke-10 dari Nabi Adam, Nabi Nuh. Jaraknya itu sekitar 10 atau 11, 10 Nasratu Aba 10. Jadi Nabi Adam punya anak sampai dengan Nabi Nuh itu jaraknya 10 orang, 10 keturunan. Jadi Nabi Nuh itu keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam. Sebelum masyarakat, sebelum Nabi Nuh, sebelum pada masanya Nabi Nuh itu orang-orang tetap menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Nuh itu awalul anbiya syariah, Nabi yang pertama yang menerangkan tentang masalah syariah. Selain mengajak kepada menyembah kepada Allah, juga yang pertama kali umat ini untuk menjalankan syariah. Sebelumnya hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada syariah yang perlu dijalankan. Kemudian ayat yang berikutnya, waqad adallu katsira. Waqad adallu, ini kelanjutan dari yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi waqalu tadi yang mengucapkan adalah para pembesar, kemudian Nabi Nuh menjelaskan kepada Allah, waqad adallu katsira. Para pembesar-pembesar itu telah menyesatkan dengan menyembah kepada berhala terhadap katsiran, banyak orang, minan nas, dari manusia. Jadi melakukan provokasi untuk tetap menyembah kepada patung, kelima patung ini. Jadi kelima patung ini tetap dipertahankan untuk disembah, dan itu selalu dilakukan, diajakkan, didakwahkan oleh orang-orang yang notabene memiliki kasta yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Minan nas, dari manusia, bid'an ammaruhum biibadatiha, dengan menyuruh kepada manusia, kepada umat untuk menyembahnya. Jadi dengan mengajak kepada yang lainnya menyembah kepada berhala-berhala tersebut, berarti mereka yang mengajak telah menyesatkan yang lainnya. Nanti di akhirat tidak bisa dituntut, gara-gara kami ini menyembah pada selain Allah, kalian harus bertanggung jawab. Tidak bisa. Pasti jawabannya, kenapa kamu mau? Kalau kamu tidak mau sebenarnya tidak masalah, ya salahnya kamu mau, kamu saya ajak. Andai kan tidak mau, kamu selamat. Nanti akan terjadilah perdebatan hebat, pertikaian hebat.
terjadilah argumentasi antara yang diajak dengan yang mengajak. Namun masing-masing semuanya tidak mau disalahkan. Tidak bisa kemudian dilimpahkan kepada yang mengajak dan diajak tidak boleh disiksa atau tidak boleh disalahkan, itu tidak bisa. Tetap akan dipersoalkan kenapa mau. Maka disinilah peran akal untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Cara bahasa ini wong tuwa biyen, mosok lek dijak nyemplung sumur, melu nyemplung sumur. Kalau memang itu sesuatu yang buruk, maka tidak boleh diikuti. Orang-orang yang mensekutukan Allah dengan beralasan kami mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kami, oleh Allah ya dibantah. Kalau orang tua kalian itu melakukan yang salah, masa kalian ikuti apa yang menjadi kesalahan mereka? Kalian harus sadar, jangan diikuti kalau memang itu salah. Akal yang harus menentukan, memilih mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dilakukan. Itu selalu diingatkan dalam Al-Quran demikian. Wala tasidid dhalimina illa dhalala. Kemudian Nabi Nuh mendoakan wala tazid, dan janganlah engkau tambahkan wahai Allah ad-dhalimin pada orang-orang yang zalim. Ad-dhalim ini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyerah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu bentuk kezaliman yang sangat besar. Jadi ad-dhalim dalam bahasa Al-Qur'an seringkali diartikan dengan kemusyrikan. Ketika berbicara dengan orang-orang yang menyembah pada Allah, maka selalu melibatkan atau memasukkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang banyak berbuat dosa besar. Itu dilibatkan dalam atau dimasukkan dalam ayat yang berhubungan dengan mereka-mereka yang tidak beriman pada Allah. Wala tasidid dhalimina illa dhalala. Tidaklah, janganlah wala tasid, dan janganlah engkau tambahkan ad-dhalimina kepada orang-orang zalim, orang-orang musyrik illa dhalala, kecuali tambah tersesat. Ad-dhalal dalam kitab tafsir Al-Qurtubi diartikan dengan adzaban. Adzaban. Jadi Nabi Nuh itu memohon pada Allah. Ini doa Nabi Nuh kepada umat yang sudah jelas-jelas tidak akan beriman. Sudah jelas-jelas tidak akan beriman. Sama seperti Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah tentang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, bahwa mereka itu sudah khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka, sehingga seperti apapun dakwah yang disampaikan sampai kapanpun dia tetap tidak akan berubah. Karena pada hakikatnya hidayah itu Allah yang menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Innal huda hudallah. Semuanya hidayah milik Allah. Sehingga oleh Allah sudah ada yang dipastikan memang tidak bisa menerima hidayah, dan siapa yang bisa menerima hidayah. Kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman, oleh Allah sudah dijelaskan oleh Nabi Nuh, mereka semua tidak akan bisa beriman, tidak akan beriman. Jadi innahu la yu'mina, tidak akan beriman sampai kapanpun. Sehingga Nabi Nuh berdoa seperti ini. Jadi doa ini bukan kok karena Nabi Nuh ingin kaumnya itu celaka, bukan, namun karena memang sudah tidak dimungkinkan beriman, sehingga dakwah tidak ada gunanya. Makanya oleh Nabi Nuh alasan itu dijadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mendoakan pada kaumnya. Wala tasidid dhalimina illa dhalala. Janganlah kau tambahkan orang-orang zalim kecuali tambah tersesat atau tambah mendapatkan siksaan. Ya Allah, ketika orang semakin mensekutukanmu, jadikan mereka semakin besar siksaan yang engkau berikan. Jadi tidak mendatangkan keuntungan, mendatangkan kerugian bagi kita setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita ambil kesimpulan, hidup tidak hanya di dunia, kita akan melanjutkan kehidupan dengan kehidupan di akhirat, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Iman menjadi penentu kita diterimanya amal soleh. Iman di akhir hayat menjadikan penentu kita selamat dan tidaknya nanti di akhirat. Kalau kita membawa iman di saat kita menghadap pada Allah, maka kita akan masuk dalam surganya Allah, dan bisa jadi tidak perlu mampir ke neraka. Andaikan mampir tetap masuk ke dalam surga, andaikan mati dengan membawa iman. Kemudian da'a alaihim lamma auha ilaihi. Jadi Nabi Nuh berdoa seperti ini, lama auha ilaihi,
tatkala Nabi Nuh sudah mendapatkan wahyu dari Allah, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana, sesungguhnya tidak beriman dari kaummu itu kecuali yang sudah beriman. Selain yang sudah beriman ini tidak akan beriman, sampai kapanpun tidak akan beriman. Setelah ada keterangan yang semacam itu, ada bocoran dari Allah, penjelasan dari Allah semacam itu, langsung Nabi Nuh berdoa pada Allah agar siksaan diberikan kepada mereka-mereka yang tidak beriman. Mimma khati'atihim ukhriqu fa'udkhilu naran. Mimma khati'atihim, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dosanya apa? Menyembah pada selain Allah. Dosa kalau orang yang beriman ya karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Jadi kita harus meyakini setiap perbuatan kita itu pasti ada balasan yang diberikan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita yakin kalau kita punya prinsip setiap kebaikan yang kita lakukan mendatangkan keuntungan dan setiap dosa yang kita kerjakan akan membuat kita celaka, rugi, maka kita akan pikir-pikir kalau berbuat dosa, karena setiap dari kita tidak ingin mendapatkan kerugian, yang diinginkan adalah keuntungan, dan kita akan memaksakan diri kita untuk melakukan amal soleh, ibadah, walaupun terasa berat, malas dan lain sebagainya, kita akan memaksakan diri kita. Maka kata Habib Abdullah Al-Haddad, orang berbuat kebaikan itu seperti orang yang minum jamu. Kalau dilihat dari rasanya tidak enak, pahit, karena jamu yang manjur itu jamu yang pahit. Namun dilihat dari segi manfaat atau khasiat yang dihasilkan, sepahit apapun tetap dilakukan. Orang beriman juga demikian. Alasannya hanya akhirat, alasannya akhirat. Saya ini ingin hidup bahagia di akhirat, sehingga walaupun kondisinya capek, kondisinya sedang susah dan lain sebagainya, sibuk dan lain sebagainya, tetap akan dikerjakan yang namanya ibadah kepada Allah, karena yang diinginkan adalah keselamatan akhirat. Walaupun berat tetap dilakukan karena yakin itu akan mendatangkan manfaat. Jamu walaupun pahit tetap diminum karena yakin itu akan mendatangkan khasiat. Sama dengan itu. Perbuatan maksiat ya sama dengan orang minum racun. Walaupun terasa manis ketika racunnya sedikit dicampur dengan madu, dicampur dengan susu, tidak dilihat manisnya madu, tidak dilihat manisnya susu, namun yang dilihat adalah bahayanya racun andaikan madu dan susu itu diminum. Sama dengan orang berbuat maksiat, yang dilihat itu kalau orang beriman adalah bukan senangnya maksiat. Masing-masing orang itu suka kok, cenderung untuk melakukan kemaksiatan, nafsunya sangat besar dan maksiatnya cukup besar. Kenapa kok tidak melakukan? Karena mengingat bahwa itu akan mendatangkan kerugian yang besar. Yang diingat adalah bahayanya, bukan kesenangannya, sehingga ditahan nafsunya tidak melakukan itu semua. Yang diingat bagaimana nanti kehidupan di akhiratnya. Ini seperti itu. Ucapan kita kepada orang lain juga demikian, tidak berani kita ngomong-ngomong yang sekiranya menyakitkan orang, nanti akan dihisab di sana. Tidak berani berbuat zalim karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Pemikirannya ke sana. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya keinginan untuk melakukan hal yang disenangi. Hanya saja dia berpikir dua kali apabila melakukan yang disenangi itu akan merugikan nanti setelah dia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu pemikirannya, dia menjadi orang yang bisa menahan dirinya dari segala perbuatan maksiat. Mimma khati'atihim wa fi qira'atin khati'atikum. Jadi ada dua qiraah di sini, khati'atihim dan khati'atikum. Kalau khati'atihim itu sebab dosa yang mereka lakukan, kalau khati'atikum sebab dosa yang kalian semua lakukan. Ini yang dimaksud adalah kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman. Sebab kesalahan dosa mereka, ukhriqu, mereka semua itu ditenggelamkan. Bitufan, dengan banjir bandang, dengan banjir yang sangat besar. Datanglah banjir yang sangat besar, mereka semua tenggelam sampai menenggelamkan gunung, sehingga ketika Kan'an merasa dirinya akan selamat, tidak mau ikut dengan perahunya Nabi Nuh. Awalnya Nabi Nuh tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Kan'an merasa yakin nanti akan bisa mencapai ke tempat yang tinggi yang tidak terjangkau oleh air.
Ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan. Setinggi apapun tempat tetap tenggelam. Yang selamat hanya yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Mereka semua tenggelam, orang-orang yang tidak beriman. Jadi sampai istri dan anaknya Nabi Nuh karena memang tidak beriman. Ya. Disinilah kita harus tahu, tidak bisa kita mengatakan orang tua saya adalah orang yang beriman, walaupun saya menjadi orang yang tidak taat nanti akan diselamatkan dan sebagainya. Kita ambil ibrah dari anaknya Nabi Nuh, putranya Nabi. Kenapa kenabiannya Nabi Nuh tidak menjadikan Allah membela anaknya sehingga menyelamatkan? Ternyata tidak. Tetap itu adalah bukan keluarga kalau sudah tidak memiliki keyakinan yang sama, dalam arti tidak bisa menyelamatkan. Nanti di akhirat ya, khususnya di akhirat nanti tidak bisa memberikan syafaat kalau sudah berbeda keyakinan, tidak akan bisa memberikan syafaat. Di dunia harus terus berhubungan baik, artinya tetap mendoakan agar dapat hidayah dan lain sebagainya. Namun kalau sudah di akhirat, perbedaan keimanan akan menjadikan orang putus hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Seperti Nabi Nuh putus hubungan antara Nabi Nuh dengan putra dan istrinya. Fa'udkhilu naran, mereka semua dimasukkan ke dalam api. Ini maksudnya gimana? Kok masuk air kok masuk api? Ini kalau kita bahas secara ilmu nahwu, fa ini adalah kelanjutan. Jadi wa tsumma li tartibi bin fisali wal fa'u li tartibi bi tisali wa tsumma bi tartibi bin fisali. Jadi setelah dimasukkan ke dalam air, mereka semua tenggelam. Kemudian mereka akan mati. Setelah mati di alam barzah, inilah yang dimaksud mereka semua dimasukkan ke dalam api. Artinya disiksa di saat sudah mati. Di dunianya mendapatkan siksaan berupa tenggelam. Kemudian setelah tenggelam mati, walaupun tidak dikubur di tanah, alam barzah itu tetap akan dialami oleh setiap mereka yang mati. Maka setelah itu mendapatkan siksaan di alam barzah. Fa'udkhilu naran uqibu biha akibal ikhraq tatahma. Mereka semua disiksa dengan api, dengan neraka, dengan siksaan api setelah ditenggelamkan di atas, di bawah air. Jadi setelah tenggelam mati, setelah mati disiksa. Jadi siksaan tidak berakhir dengan tenggelam, setelah itu disiksa. Jadi dengan siksaan alam barzah. Kemudian falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Allah tegaskan, falam yajidu, mereka semua tidaklah mendapatkan lahum bagi mereka min dunillahi, dari selain Allah, ansara, yang bisa menolong, yang na'una anhum al-adab, yang bisa menolong mereka dari siksaan, mencegah mereka dari siksaan. Artinya yang dulunya mereka beranggapan dengan menyembah kelima berhala tersebut, berhala itu bisa memberikan manfaat, bisa menyelamatkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kuasa hanyalah Allah, selain Allah tidak ada kuasa sama sekali. Maka Allah sampaikan tidak menemukan mereka semua dari selain Allah pertolongan. Artinya berhala-berhala mereka yang mereka anggap bisa menolong pada saat yang menyembah mengalami permasalahan, mengalami kesulitan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala nuhun rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wa qala, dan berkata Nuhun, Nabi Nuh berkata, rabbi, wahai Tuhanku, la tadar, jangan engkau tinggalkan 'alal ardi, di atas muka bumi, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyara, satu orang pun. Nazila dharin wal makna ahadan. Jangan ada satu orang pun yang tidak beriman yang tinggal di muka bumi ini. Di saat Nabi Nuh naik ke kapal itu, yang ada di bumi ini, yang hidup di atas bumi ini hanyalah mereka yang beriman, yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Selebihnya semuanya meninggal dunia, semuanya mati. Doanya Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan orang yang tidak beriman di atas muka bumi ini. Sehingga pada waktu itu Nabi Nuh bersama dengan orang yang beriman saja yang hidup di atas muka bumi ini. Maka Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar Sani, bapaknya manusia yang kedua. Yang pertama adalah Nabi Adam dan Nabi Nuh, karena yang lainnya
mati semua, yang ada hanyalah yang ikut di kapalnya Nabi Nuh, maka Nabi Nuh disebut dengan Abu Bashar Sani, bapaknya manusia yang kedua. Doanya Nabi Nuh seperti ini, jangan engkau tinggalkan satu orang pun di muka bumi ini yang tidak beriman kepadamu. Kemudian setelah kesini kan keturunannya walaupun asalnya beriman ya banyak juga yang tidak beriman. Kemudian alasan Nabi Nuh, innaka ing tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Innaka sesungguhnya kamu wahai Allah ing tadarhum, jika kamu tinggalkan mereka hidup, kalau mereka kamu tinggalkan hidup, kamu biarkan hidup mereka semua, yudillu ibadak, mereka akan selalu menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Karena yang sudah terjadi seperti itu. Nabi Nuh itu tidak setahun 2 tahun ya, beratus-ratus tahun hidup dengan kaumnya. Ternyata keturunannya itu ya tetap. Jadi kebanyakan dari orang tuanya yang tidak beriman, ya mereka anak cucunya juga tidak beriman. Makanya salah satu alasan orang menikah itu linasabiha. Nasab itu sangat penting. Jadi menjaga bagaimana dulunya orang tua itu termasuk orang yang taat atau tidak. Jadi alasan memilih seorang istrinya, agar keturunan nantinya tidak menjadi orang yang tidak taat kepada Allah. Dan kita tahu orang Jawa bilang itu kacang nurut lanjaran. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biasanya seperti itu. Kalau kita hanya mengejar satu sisi, misalkan wah orangnya cantik berarti nggak apa-apa, bahaya, nanti keturunannya bisa menjadi orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang bermaksiat seperti orang-orang tuanya yang suka berbuat maksiat. Sama dengan kasus ini, Nabi Nuh melihat bahwa andaikan yang tidak beriman itu dibiarkan hidup, nanti akan menjadikan yang lainnya tidak benar, menyesatkan yang lainnya. Wala yalidu ila fajiran kafara, dan mereka semua tidak akan melahirkan anak kecuali anak yang jahat dan yang kufur. Ya, ini sudah melalui penelitiannya Nabi Nuh. Ya, anak-anaknya tetap seperti itu, ya, keturunannya sama. Sehingga andaikan dibiarkan hidup, nanti tetap ada yang tidak menyembah kepada Allah. Harapannya Nabi Nuh demikian. Sehingga inginnya semua yang tidak beriman itu tidak hidup atau meninggal dunia. Kemudian Nabi Nuh doa, Rabbih firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tasidid dhalimina illa tabara. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, mugi semoga engkau ampuni li dosaku, wali walidayya. Ini bukan berarti Nabi Nuh berbuat dosa. Nabi Nuh seorang nabi, sifatnya maksum, terjaga dari dosa. Seperti ini sebagai pelajaran atau sebagai tuntunan bagi kita. Karena yang dimaksud adalah kita, yang jelas-jelas kita bukan sebagai nabi, ada dosa yang kita kerjakan sehingga Nabi mengajari kita untuk mendoakan atau meminta ampun atas dosa kita. Sebenarnya Nabi tidak punya dosa, sehingga kalau kita berbicara jangan terlalu jauh, misalkan kita ittiba sama Nabi Muhammad, itu bukan kelas kita misalkan, ya salah. Kenapa? Nabi Muhammad itu yang dilakukan mencontohi orang yang mampu untuk mengikuti, bukan yang digunakan ukuran dirinya, itu bukan. Yang jadikan ukuran itu adalah yang mengikutinya, umatnya. Sehingga kalau ada bahasa terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu apa, kalau ikut Nabi Muhammad, salah. Nabi Muhammad mencontohkan apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh umat, bukan apa yang menjadi kemampuannya Nabi Muhammad. Jadi ukurannya itu bukan ukurannya dirinya kanjeng Nabi, tapi ukurannya adalah umatnya. Sama dengan Nabi Nuh di sini, Nabi Nuh berdoa ampunan atas dosanya. Sebenarnya Nabi Nuh bukanlah orang yang memiliki dosa karena sifatnya maksum. Ini pelajaran bagi umat. Wali walidayya, dan kedua orang tua kami. Wa kana mu'minain, kedua orang tuanya Nabi Nuh itu orang mukmin. Nabi Nuh mulai dari bapak sampai ke Nabi Adam semuanya adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, sama dengan nasabnya Nabi Muhammad, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah. Mulai dari Sayyid Abdullah sampai Nabi Adam, semua adalah orang-orang mukmin. Ini nasab sangat penting karena berpengaruh sekali kepada keturunan.
Kemudian waliman dakhala baiti mu'minan, dan orang-orang yang masuk ke rumahku. Rumah yang dimaksud bisa rumah atau masjid atau naik kapalku. Dia yang mengartikan demikian, secara beriman, mereka yang beriman. Walil mu'minin wal mu'minat, doanya Nabi Nuh, dan juga mintalah ya Allah ampunilah dosanya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi Nuh agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tasidid dhalimina illa tabara. Kemudian wala tasid, dan janganlah engkau tambahkan ad-dhalimina kepada orang-orang zalim illa tabara, kecuali kehancuran kepada mereka, halakan, kehancuran. Jadikan mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang tidak beriman, orang-orang yang celaka. Oleh Allah akhirnya diijabah doanya Nabi Nuh. Semua yang tidak beriman pada kaumnya Nabi Nuh oleh Allah dibinasakan. Kalau kita ambil kesimpulan, siapa yang selamat, siapa yang tidak, jelas mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak taat, mereka yang bermaksiat akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, menjadi orang yang celaka. Mereka yang beriman diselamatkan oleh Allah. Yang menentukan selamat dan tidak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada siapa keselamatan? Allah memberikan pada mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan kepada siapa Allah memberikan celaka? Allah membinasakan pada mereka-mereka yang tidak beriman. Ini menjadi pemikiran kita. Kita hidup ini mau seperti apa? Pilihan ada di kita. Ismasyita, hiduplah seinginnya kamu, maunya seperti apa. Namun ingat, fa innaka majziyun bi, kamu akan dibalas atas perbuatan kamu. Balasan yang akan kita terima sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita ingin mendapatkan balasan yang baik, maka lakukanlah yang baik. Kalau kita tidak ingin itu atau kita siap untuk mendapatkan balasan yang buruk, ya silahkan. Perbuatan dosa kita kerjakan terus dan tidak perlu bertobat pada Allah. Pilihan ada pada kita masing-masing. Dari ayat yang kita baca, pelajaran besar bagi kita semua untuk selalu menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan? Ada? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.